to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini channel kita kedatangan tamu yang menginspirasi banyak ibu-ibu khususnya. Jadi nanti kita tanyai langsung kepada Bu Haja Jamil dari Kota Baru Banjarmasin ini, perjuangannya berpisah dengan anaknya mulai dari kecil-kecil sampai selesai pendidikannya baru boleh pulang ke rumahnya. Langsung saja profilnya Ibu Haji Jamil. Sebentar Bu, jangan kisruh. Jadi siang ini nanti dikupas dulu biodatanya. Ibu Haja Jamil ini kelahiran Tuban, Jawa Timur, menikah dengan orang Gresik. Selanjutnya beliau hijrah sampai ke luar pulau, dan nanti kita tanyai sendiri bagaimana berpisah dengan anaknya sampai mendirikan yayasan majelis yang menginspirasi bagi ibu-ibu yang masih belum tahu bagaimana hasilnya berpisah dengan anak di pesantren. Sampai sekarang ini perkembangannya semakin meningkat, semakin bagus di mata manusia dan di mata khususnya Allah SWT. Amin. Langsung saja kita tanyai. Jadi biodatanya tadi sudah saya utarakan tadi, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tombol ring-ringnya harus dibunyikan. Jangan lupa, itu gratis. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Bu Haji Jamil, bagaimana awal mula perasaan jenengan berpisah dengan anak-anak yang masih kecil, yang masih kalau orang melihat itu masih butuh kasih sayang, tapi panjenengan rela melepas anak-anaknya di pesantren. Jadi tiga-tiganya ini anaknya laki-laki dilepas semua di pesantren mulai kecil-kecil. Kalau ditanya itu pasti mau nangis dulu. Ya jangan nangis, nanti soalnya apa itu kan nggak ada orang tua yang mau pisah sama anaknya, tapi karena demi pendidikan anak-anak kita, demi kesuksesan anak-anak kita nanti, demi perjuangan kita dengan anak-anak kita harus rela, harus ikhlas dan sabar melepas semuanya. Soalnya itu semua demi perjuangan kita semua. Kelak mudah-mudahan juga berguna bagi bangsa, agama, negara kita, terutama untuk anaknya dan juga untuk di sekeliling kita dimanapun kita berada nanti, khususnya itu. Menurut panjenengan, apa yang terlintas di pikiran panjenengan waktu dulu melepas anak-anaknya yang masih kecil, dan di sekitaran panjenengan sendiri belum ada anak-anak yang ditaruh di pesantren mulai kecil seperti itu? Apakah ada hal-hal yang menyakitkan atau yang bisa melemahkan semangat panjenengan ingin mendidik anak-anaknya di pesantren? Ya, alhamdulillah saya dapat suami atau imam yang begitu baik dan ngerti. Ini anak-anaknya itu kita itu harus rela, karena kita untuk mendidik sendiri, anggap aja kalau untuk mendidik sendiri kita itu nggak mampu atau nggak bisa lah istilahnya itu gitu. Jadi kita itu bersepakat anak-anak kita taruh di pesantren semua, sedang kita berjuang, maksudnya itu hijrah
fokus untuk cari nafkah supaya anak-anak kita itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak, yang bagus untuk bisa masa meneruskan, depannya, iya. masa depannya anak-anak sendiri. Karena kita tahu semakin hari semakin ke Tantangan depan, zaman, nah, ya, tantangan ini zaman. sudah nggak karu-karuan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak kita nanti itu bisa bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa dan negara, terutama untuk di sekeliling, di lingkungan kita dimanapun kita berada nanti. Yang masih ragu dengan anaknya berpisah, perasaannya bagaimana, coba panjenengan-panjenengan yang di luar sana melihat, karena tidak hanya 1-2 orang ibu saja yang merasakan seperti ini, karena demi anak, demi masa depan anak, demi pendidikan, demi agama, untuk meneruskan perjuangannya ini perlu kita perlu kita yang berkorban. Tidak hanya kita yang sakit mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi anak-anak di pesantren juga sakit, orang tua juga sakit. Karena apa? Karena perpisahan ini menurut halayak banyak ada yang ngomong tidak normal, tetapi menurut kami yang meyakini bahwa anak yang ditaruh di pesantren adalah anak-anak yang nantinya akan tangguh, yang kuat di dalam menghadapi hidupnya, karena orang tua tidak selalu bersama ya Bu ya. Jadi orang tua nanti bakalan pisah, anak-anak itu harus tangguh, berdiri, harus kuat apapun tantangan yang dihadapinya. Karena di pesantren itu kan memang kelihatan orang itu di pesantren itu baik-baik, iya semuanya, soalnya pendidikan pasti baik kalau di pesantren. Tapi namanya manusia, iya. Dimanapun kita berada, yang namanya kenakalan, kejanggalan apapun itu tetap ada. Justru di pesantren inilah kehidupan tuh keras, karena di situ kita itu ditunjukkan ini tuh lingkungan pesantren, tapi kenyataannya anak-anaknya itu ada yang masih suka ya menggoda temannya, ada yang masih ya macam-macam lah. Mungkin kalau sama ibu-ibu, mungkin itu di masyarakat juga seperti itu ya Bu ya. Mungkin itu kelasnya masih kecil, jadi anak-anak kalau sudah terbiasa di pesantren seperti itu, insya Allah nantinya kuat. Dia sudah kebal karena dia sudah dilatih, dia di dalam pesantren di lingkungan yang bagus saja sudah menemukan hal-hal yang seperti itu, apalagi nanti di lingkungan bebas, di lingkungan luar pastinya lebih dari itu. Nah disitulah kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita itu bisa mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu yang diambilnya dari pesantren itu bisa dipakai pelajaran yang luar biasa, di masyarakat ya Bu ya. Iya, bisa dijadikan dia benteng kekuatan untuk bisa berlanjut. Ada lagi yang perlu diungkapkan di sini Bu. Jadi itu kan tadi proses bagaimana panjenengan menaruh anak-anaknya, hatinya, bagaimana perasaannya tadi. Khususnya sekarang sekarang itulah, ibu-ibu kalau mau memasukkan anaknya di pesantren itu ibu-ibu yang lebih, kata Abah Yai, kata guru kita, ulama-ulama kita, kalau anak kita mondok, hati ibunya itu harus ikut mondok, harus ditata, terutama keikhlasan, kesabaran. Satu aja kuncinya itu doa. Berarti ikut kalau menurut di pesantren itu ikut belajar riyadhah dan tirakat ya Bu ya. Kalau bahasa Jawanya itu tirakat pemirsa. Jadi anak-anak yang di pesantren, ibu pun jangan dipikir enak-enakan. Ibu pun di rumah itu harus ikut tirakat, ikut mondok, ikut menjadikan anak ini bagaimana kalau di sana perasaannya anaknya biar tenang. Berarti ibunya ini yang paling ujung pangkalnya dari anak ya Bu. Bapak itu berbeda. Bapak itu ya otomatis ya sedih, tapi bapak itu bisa menguasai segalanya. Enggak kayak ibu. Beda sama kalau perempuan ya Bu ya. Ini
air matanya yang nggak bisa ditahan. Iya. Kalau bapak Yang penting ini jangan air diam mata. dan doa. Iya Bu, Ibu. Air matanya ini yang doanya ibu itu apalagi sampai meneteskan air mata itu, masya Allah, Allah insya Allah mengabulkan. Karena ya alhamdulillah anak-anak saya itu mulai kelas 3 ibtidah atau kelas 3 SD itu sudah ditaruh di pesantren semua. Mulai yang mulai anak yang pertama sampai anak yang ketiga ya Bu. Yang pertama itu kalau nggak salah kelas 4, yang kedua itu mulai kelas 3, dan yang ketiga ini mulai kelas 4 juga, kelas 4 SD atau ibtidah itu. Jadi anak yang pertama sudah selesai ya Bu ya, sampai alhamdulillah. Yang lulusan pertama mana Bu? ini awalnya dari Sedayu juga, terus langsung ke Lirboyo, alhamdulillah ketemu sama Ustadz Toha, dimasukkan ke Yaman Hadramut. Alhamdulillah. Habib Umar, alhamdulillah ya. Di sana alhamdulillah. Kalau yang kedua lulusan Sedayu juga. Sedayu Mambaul Hisan. Alhamdulillah yang kedua ini sudah 10 tahun ini, sudah 10 tahun. Sudah selesai ya Bu ya. Alhamdulillah ini sudah lulus, mau boyong, bahasa anunya itu mau boyong. Mau pulang kampung, mau kembali lagi ke keluarga. Jadi mau lanjut ke perguruan tinggi. Alhamdulillah. Jadi tinggal satu anak ya Bu ya yang belum selesai di pesantren. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini yang penting banget. Kiat atau apa sarannya buat ibu-ibu nanti memondokkan anak itu, bagaimana perasaannya nanti? Sebelum jawab ini saya ingin tahu dari biodata panjenengan sudah mempunyai yayasan yang sekarang diasuh sendiri oleh putranya yang pertama, dan alhamdulillah beberapa kali ikut lomba sholawatnya juga menang, jadi sampai tingkat provinsi guys. Jadi 14 kota ya Bu ya sudah pernah dilalui, katanya di provinsi dibawa sama Habib Banjarmasin ya. Ya. Sudah dibawa itu. Jadi kalau itu bukan lomba, itu memang beliau membawanya ya untuk keliling sampai 14 kota guys. Jadi inspirasi dari keluarga yang anaknya dipondokkan, jangan dipikir tidak penuh air mata, tidak penuh rintangan. Kalau enak-enakan tidak seperti itu. Kalau enak-enak. Jadi kalau menjadikan anak yang hebat, anak yang kuat, orang tuanya juga harus ikut tirakat kalau menurut orang Jawa. Pertanyaan yang tadi Bu, kiat sukses bagi ibu-ibu yang di rumah yang pengen tahu bagaimana perasaannya. Jadi pendidikan agama khususnya di pesantren ini kan, kalau pesantren itu ada 2 yang diambil Bu ya. Satu pendidikan agama yang pastinya ini nanti akan dipertanggungjawabkan dan pastinya berguna sekali sampai akhir ya, sampai di akhirat nanti. Dan yang kedua adalah pendidikan dunia. Jadi anak-anaknya Ibu Wajah ini tiga-tiganya ditaruh di pesantren, dan pesantren itu tidak hanya berorientasi pada akhirat atau satu pendidikan, tapi dua-duanya harus dimiliki bagi putra-putranya Ibu ini. Sekarang Bu, yang terakhir ini yang paling penting, kiat sukses sebagai ibu, sebagai orang tua. Kalau saya ini melihat panjenengan terinspirasi karena mudahnya melepas anak dan sampai puluhan tahun. Yang kedua tadi sampai 10 tahun, yang pertama juga sampai puluhan tahun juga. Karena apa? Karena mulai kecil juga ditaruh di pesantren, dan yang ketiga ini masih proses, belum selesai ya Bu ya. Kiat sukses minimal 5 lah Bu, ini bocoran atau apa yang harus dilakukan ibu-ibu ini di rumah melihat channel kita, melihat video kita, nanti bagaimana, apa kiat suksesnya, apa baca doa ini atau harus apa, silakan Bu, 5 saja saya pengen tahu.